Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video singkat mengenai jenis-jenis cyber attack yang disampaikan oleh Frida Zerlina, Rifki Aflah Mubarok, dan Muhammad Danu Prakasa. Cyber attack. Cyber attack merupakan suatu tindakan penyerangan terhadap suatu jaringan ataupun perangkat, di mana kegiatan cyber attack ini dapat bersifat positif maupun bersifat negatif. Kegiatan cyber attack yang positif merupakan kegiatan penyerangan yang dilakukan dengan tujuan mengetahui kelemahan suatu sistem, yang mana nanti kelemahan tersebut yang diketahui dapat mempermudah pemilik sistem tersebut untuk memperbaiki sistem yang dimilikinya. Sedangkan kegiatan cyber attack yang negatif itu memiliki tujuan yang negatif pula, yang mana penyerangan tersebut biasanya bertujuan untuk memanipulasi data, mencuri data, hingga merusak sistem tersebut. Nah, pelaku dari cyber attack dapat disebut sebagai hacker maupun cracker. Hacker adalah untuk penyerangan yang bersifat positif, sedangkan cracker untuk penyerangan yang bersifat negatif. Kemudian, apa saja aktivitas cyber attack yang dapat dilakukan oleh cracker? Yang pertama adalah malware attack. Malware attack dilakukan dengan melalui sebuah software. Software yang digunakan biasanya merupakan software-software yang bersifat ilegal yang dapat dengan mudah diunduh melalui suatu website di internet. Software ini menjadi suatu perantara untuk menghantarkan malware-nya, yang mana malware tersebut dapat berupa virus, berupa Trojan horse, berupa adware, spyware, ataupun worm. Yang kedua ada phishing attack, di mana phishing attack ini merupakan satu kegiatan yang dilakukan oleh seorang cracker untuk menipu targetnya. Biasanya, cracker akan mengirimkan pesan dan juga email yang sudah terdapat link di dalamnya. Dan apabila target mengakses link ini, akan besar kemungkinan cracker dapat mengetahui informasi dan juga data diri pribadi dari targetnya, seperti kartu kredit, data diri pribadi yang akan sangat berbahaya jika disalahgunakan. Di poin yang ketiga ada man in the middle attack atau MITM. MITM ini bekerja dengan cracker ini akan memposisikan dirinya berada di antara website, server, dan juga penggunanya atau targetnya. Dan MITM ini akan lebih mudah dilakukan oleh seorang cracker apabila targetnya sudah pernah join atau pernah tersambung di Wi-Fi umum yang biasanya tidak memiliki password, karena IP address dan juga device targetnya itu akan mudah terbaca oleh si crackernya itu sendiri. Selain itu juga target akan dibuat seolah-olah melakukan interaksi terhadap suatu pihak seperti pemesanan online, email, dan lain-lain. Dan ini adalah hal yang dapat dimanfaatkan oleh cracker untuk dapat meretas, mengambil informasi dan data diri dari targetnya itu sendiri. Yang keempat adalah password attack. Password attack dapat disebut juga sebagai brute force attack, yang merupakan penyerangan cyber yang terbilang sangat sederhana dan terdengar tidak asing. Karena cracker akan melakukan trial and error untuk dapat mengakses password dari akun seseorang. Maka dari itu, semakin sulit kombinasi password yang kita buat di akun kita, maka akan semakin lama juga waktu yang dibutuhkan oleh cracker untuk meretas akun kita. Aktivitas cyber attack tidak hanya menyerang perorangan, namun juga dapat menyerang suatu kelompok atau suatu organisasi. Misalnya, pada jenis cyber attack DDoS dan SQL inject attack, di mana DDoS adalah Distribute Denial of Service attack, di mana dalam penyerangannya itu biasanya menggunakan banyak perangkat karena aktivitas yang dilakukan adalah mengirimkan fake traffic, di mana fake traffic ini akan mempengaruhi suatu server atau website sehingga akan menjadi down atau tidak dapat beroperasi. Lalu ada SQL inject attack, di mana SQL merupakan suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat atau mengolah suatu database, dan di mana penyerangan cyber attack tipe SQL injection attack itu adalah langsung mengarah ke SQL-nya itu sendiri, di mana maksud dari penyerangan ini adalah untuk menggunakan data dalam database atau mencuri data yang terdapat dalam database, ataupun juga dapat memanipulasi database yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu. Sebagai orang yang aktif dalam cyber world, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan
untuk mencegah terkenanya cyber attack, di mana seperti kita harus menginstal firewall untuk memfilter data, file, aplikasi yang masuk pada device melalui internet, lalu memiliki software antivirus, lalu menggunakan password yang unik untuk setiap akunnya dan tidak menggunakan password yang sama untuk semua akun, lalu tidak mendownload aplikasi yang mencurigakan, lalu selalu mengatur akses izin suatu aplikasi dan tidak menelusuri link-link yang mencurigakan. Sekian dari saya dan kelompok kami, kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.